Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pembelajaran 4 ya pada hari ini. Nah, pembelajaran 4 itu dibagi menjadi dua bagian ya. Hari ini bagian pertama dan besoknya bagian kedua karena materi di pembelajaran 4 itu cukup padat ya. Simak baik-baik videonya sampai akhir. Jika belum paham, putar videonya sebanyak 2 kali ya. Upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tidak hanya melalui perang. Indonesia juga melakukan perundingan dan perjanjian. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa setelah tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memang merdeka, tetapi Belanda masih terus datang ke Indonesia ya, mengajak untuk bertempur, tetapi Indonesia tidak mau mengalah. Akhirnya terjadilah pertempuran melawan Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Nah, tapi tidak hanya melalui pertempuran, termasuk perundingan dan perjanjian dengan Belanda itu. Apa saja yang terjadi, simak baik-baik. Yang pertama ada yang dinamakan Perjanjian Linggarjati ya. Perjanjian Linggarjati ini adalah salah satu daerah di Kuningan, Jawa Barat ya. Terjadi Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November tahun 45 sampai 25 Maret 47 ya. Perjanjian ini dilaksanakan. Nah, perundingannya tadi bertempat di Linggarjati, Jawa Barat. Ya, dekat juga dengan Indramayu itu ya. Paling cuma 2 atau 3 jam nanti sampai ya. Sampai saat ini juga masih ada gedungnya. Nah, hasil perundingan dengan Belanda waktu itu, pertama Belanda mengakui ya bahwa wilayah Indonesia itu ya Jawa, Sumatera, Madura. Ingat, Belanda hanya mengakui Indonesia itu yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Berarti selain itu bukan Indonesia ya. Itu poin pertama yang hasil perundingannya. Kemudian hasil kedua adalah Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Berarti 4 tahun kemudian ini ya. Berarti masih lama. Ini menguntungkan Belanda. Kemudian ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Artinya kita itu waktu itu dipaksa untuk membentuk Republik Indonesia Serikat yang akhirnya nanti Indonesia itu terpecah belah menjadi banyak negara ya. Jadi ada negara Jawa, negara Madura, negara Sumatera dan lain sebagainya nanti. Kemudian dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran, yaitu tergabung dalam persemakmuran Belanda. Nah, perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro itu yang mendukung dan kontra itu yang tidak mendukung di kalangan masyarakat Indonesia karena perlu kalian ketahui bahwa keempat hasil perjanjian Linggarjati ini banyak menguntungkan Belanda daripada Indonesianya ya. Memang perang akan berakhir tetapi Indonesia mengalami kerugian yang besar ya, wilayahnya sedikit, kemudian juga Indonesia dipaksa untuk tergabung dalam persemakmuran Belanda. Artinya kita itu di bawah negara Belanda. Tetap saja berarti kita itu dikuasai oleh Belanda. Ini banyak orang yang tidak setuju terhadap hasil dari perjanjian Linggarjati. Ya. Akan tetapi setelah perjanjian itu dilaksanakan, ya, pelaksanaannya tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal ya, namanya Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak mau lagi melaksanakan perjanjian Linggarjati. Ya. Akhirnya pada tanggal 21 Juli tahun 47, ya, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, meletuslah agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I itu apa, Pak? Yaitu penyerangan secara militer ya. Belanda menggunakan kekuatan tempur darat, udara, dan lautnya untuk menggempur Indonesia secara terang-terangan ya. Ini adalah pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati yang dilakukan oleh pihak Belanda. Belanda telah berkhianat berarti ya.
Nah, ini suasana perundingan yang diabadikan waktu itu di daerah Linggarjati ini ya, di sebuah ruangan di Linggarjati ini. Ada perwakilan dari Belanda dan juga ada perwakilan dari Indonesianya. Bahkan sampai sekarang tempat perjanjian itu dilestarikan oleh pemerintah ya, yaitu sekarang menjadi objek wisata. Jadi kita itu di sana bisa berkunjung mana ruangan atau mana gedung untuk perjanjian Linggarjati itu ada monumennya juga, ada patung-patungnya juga untuk mengenang sejarah ya. Bagaimana waktu itu Indonesia melakukan perundingan dengan Belanda untuk mengakhiri perang ya, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ingat ini ada di daerah Kuningan ya, Jawa Barat, dekat dengan Cirebon. Berarti dekat juga dengan Indramayu. Selanjutnya, tidak hanya perjanjian Linggarjati, waktu itu setelah perjanjian Linggarjati timbullah perjanjian lainnya. Karena perjanjian Linggarjati itu gagal, sekarang berganti menjadi perjanjian Renville. Ya, kenapa dinamakan perjanjian Renville? Renville ini adalah sebuah nama daripada sebuah kapal milik Amerika Serikat ya. Ya waktu itu sengaja berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Jadi pada tanggal 8 Desember tahun 47 sampai 17 Januari 1948 perundingan ini dilaksanakan ya, yaitu di atas kapal perangnya Amerika Serikat namanya USS Renville. Jadi suasananya memang di tengah-tengah di dalamnya kapal perang tadi ya. Hasil perundingannya bisa kalian amati baik-baik ya. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Tuh berarti kira-kira untung tidak? Indonesia rugi ya. Yang untung adalah Belanda. Karena Indonesia itu yang diakui cuma Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera. Berarti wilayahnya sangat-sangat sedikit. Kemudian yang kedua, disetujui sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Jadi dibatasi mana wilayah Indonesia tadi, Jawa Tengah, Jogja, Sumatera. Berarti sisanya adalah Belanda. Ya, seperti Jawa Barat, ya, kemudian Jawa Timur, ya Madura dan lain sebagainya itu ya wilayah Belanda. Ini sangat merugikan Indonesia. Kemudian yang terakhir, TNI, Tentara Nasional Indonesia, harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Artinya kekuatan tempur pasukan Indonesia itu harus mundur. Berarti ini merugikan Indonesia juga ya. Nah, perjanjian Renville ini sangat-sangat menguntungkan Belanda. Tidak ada yang membuat untung daripada negara Indonesia. Ya, seperti yang Pak Boy bilang tadi, perjanjian Renville hanyalah menguntungkan Belanda. Belanda menguasai daerah-daerah sumber pangan tadi. Ya, sengaja Belanda itu menyisakan daerah yang kurang sumber daya pangannya ya. Belanda mengincar semisal Kalimantan yang banyak hutan ya, banyak ladang panganan di situ ya. Kemudian wilayah kekuasaan Indonesia menjadi sempit sekali. Tadi hanya 3 ya wilayah kekuasaan Indonesia. Sumatera, Jawa Tengah, dan tadi apa? Nah, kalau masih ingat, coba diingat-ingat lagi ya. Pada akhirnya Belanda justru malah melanggar perjanjian dengan melancarkan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Agresi militer Belanda kedua berarti sudah 2 kali Belanda mengkhianati perjanjian dan malah menyerang Indonesia. Nah, ini adalah gambaran daripada kapal perang Renville. Kapal perang itu sangat besar ya, karena di situ isinya ribuan prajurit Amerika Serikat. Perundingan ini ditengahi oleh KTN, Komisi Tiga Negara. Nah, di tengah-tengahi mengapa? Supaya netral, tidak memihak Belanda dan tidak memihak Indonesia.
ya, yaitu ditengahai oleh Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Jadi ada 3 negara yang ikut campur waktu itu, ya, supaya jangan sampai Belanda dan Indonesia itu terjadi konflik. Baik, kita masuk ke tahap kesimpulan. Yang pertama, usaha mempertahankan kemerdekaan dilakukan secara pertempuran, ya. Nanti ada pertempuran kan ya. Dan juga secara diplomasi. Diplomasi itu apa? Ya tadi perundingan dan perjanjian seperti perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Itu adalah usaha untuk supaya Indonesia itu merdeka, tidak diganggu oleh Belanda, walaupun Belanda pada akhirnya berkhianat, melanggar perjanjian. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 25 Maret 1947. Dimulainya ya perjanjian Renville, ya, perjanjian Renville terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 1947, ya. Dalam tahun yang sama terjadi melakukan 2 perjanjian. Kemudian tanggal 21 Juli tahun 1947 terjadilah agresi militer Belanda pertama. Ini akibat Belanda melanggar perjanjian Linggarjati, ya. Maka timbullah agresi militer Belanda pertama. Pada tanggal 19 Desember 48 terjadilah agresi militer Belanda II, yaitu Belanda yang melanggar perjanjian Renville, ya. Akhirnya timbullah agresi militer Belanda kedua. Ya, sekian pembelajaran dari Pak Bayu. Usahakan kalian memahaminya. Jika kurang jelas atau bagaimana, nanti boleh ditanyakan ke Pak Bayu, ya. Pak Bayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.